Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari PAAB izin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu HiFarm. Nah, HiFarm ini adalah perancangan aplikasi pertanian berbasis mobile guna meningkatkan pertanian. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Bima Pangestu dengan NIM 2042, Ciko Edo dengan NIM 2081, dan Rahel Jesunita dengan NIM 2083. Untuk pendahuluan sendiri di sini tidak sedikit petani itu bingung dalam memasarkan hasil pertaniannya. Petani pemula juga kurang informasi tentang harga hasil pertanian, dan juga petani senior ingin memberikan atau membagikan ilmunya kepada petani pemula sehingga dapat menanam dengan baik. Nah, HiFarm ini merupakan aplikasi mobile yang digunakan untuk memudahkan petani untuk membagikan ilmu dan keluh kesah sebagai petani, dan juga mendapatkan informasi terbaru terkait pertanian di Indonesia. Dan juga petani tidak lagi bingung dalam memasarkan dan juga mendapatkan hasil pertaniannya. Untuk tujuan dari program di sini yaitu memudahkan petani dalam membagikan ilmu yang mereka miliki, kemudian menjadi wadah bagi para petani untuk berbagi keluh kesah sebagai seorang petani, kemudian memberikan ilmu terbaru terkait pertanian Indonesia, kemudian juga memudahkan mendapatkan barang-barang pertanian dan menjual hasil pertanian. Juga mewujudkan pertanian milenial dengan up to date dengan pertanian saat ini. Kemudian untuk use case-nya sendiri, di sini petani dapat melakukan registrasi, login, melihat postingan, membuat postingan, mencari postingan, melihat toko, membuat toko, kemudian juga dapat melihat transaksi, membuat transaksi, melihat produk, menambah produk, dan juga mencari produk, serta membaca berita, melihat profil, mengubah profil, dan juga menambah alamat. Untuk dokumentasinya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah tampil ya? Oke, jadi di sini untuk dokumentasi dari API yang kita buat. Jadi yang pertama ada untuk authorization, ya seperti pada umumnya, jadi ada register dan login. Untuk register itu nanti mengirimkan data yang lebih lengkap. Jadi ada nama, email, dan password. Dan nanti return-nya itu adalah token JWT sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Lalu sedangkan untuk login ini nanti yang dikirimkan hanya email dan password. Dan untuk responnya itu sama. Untuk responnya itu token JWT juga. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur profile. Jadi ada di sini kami membuat 3 endpoint, 3 fitur untuk profile. Jadi profile/me ini digunakan untuk mengambil profile user yang sudah login. Jadi user tinggal get ke endpoint profile/me. Nanti dia akan mendapatkan respon ya seluruh data profilnya dalam bentuk JSON. Termasuk dengan shop yang sudah dibuat jika sudah membuat shop. Jika belum membuat harusnya ini returnnya 0 kemarin. Lalu untuk get user profile ini mengambil profil user berdasarkan user ID. Jadi untuk endpoint-nya itu profile lalu / user ID-nya. Untuk return-nya sama seperti get profile tadi. Jadi dia bakal mengambil data profile milik seorang user berdasarkan ID-nya. Lalu ada edit profile. Untuk endpoint-nya itu sama menggunakan /profile, tapi untuk metodenya diganti menggunakan put. Data yang dikirimkan adalah name dan email. Lalu kita juga bisa mengganti foto profil dengan mengirimkan data pic. Lalu isi datanya yaitu URL untuk fotonya.
Lalu untuk returnnya ada message berupa status dan data profil yang sudah terupdate. Lalu lanjut ke fitur selanjutnya yaitu shop. Untuk shop ada getter, untuk get ada get all, lalu ada get by ID dan get by user ID. Untuk get all itu akan mengambil semua shop yang ada. Maka returnnya ya semua data shop yang ada dan include dengan data produknya. Sedangkan get shop by ID ya berdasarkan ID-nya. Untuk returnnya ya data shop. Lalu get shop by user ID untuk endpoint-nya sedikit berbeda. Jadi setelah shop itu ada /user baru ID usernya. Nanti dia bakal mengembalikan data shop berdasarkan ID user. Lalu untuk API selanjutnya yaitu create shop. Untuk create shop ya sesuai namanya itu membuat shop baru. Untuk metodenya pakai post. Data yang dikirimkan yaitu nama shopnya, lalu lokasi. Lokasi ada 3 atribut yaitu latitude dan longitude serta address berupa string. Lalu deskripsi shopnya. Nanti kalau sukses dia akan return message status. Lalu data shop yang berhasil dibuat. Lalu edit shop. Untuk edit shop ya untuk endpoint-nya sama seperti create tapi dia menggunakan metode put. Untuk body-nya dia sama seperti create dan semuanya mandatory. Lalu untuk responnya sama seperti create juga. Yang beda hanya di bagian message statusnya. Lalu fitur yang selanjutnya fitur post. Fitur post ada 3 getter. Ada get all post, get one post, lalu ada get all post with keyword. Get all post ini untuk mengambil semua post. Jadi returnnya dalam bentuk array post, array data post. Sedangkan untuk get all post with keyword itu sama seperti get all post. Hanya saja kita bisa memasukkan keyword di belakang sini. Nanti dia akan mencari berdasarkan keyword tersebut. Dengan get one post itu kita bisa cari berdasarkan ID postnya. Lalu untuk create post kita menggunakan metode post juga di sini dengan endpoint post. Untuk data yang dikirim ada description berupa body postnya, lalu lokasi intinya berupa longitude dan latitude. Lalu ada array foto dan ya array-nya berisi URL saja. Nanti kalau sukses returnnya berupa sama seperti sebelumnya, jadi ada message status sama datanya yang berhasil dibuat. Lalu ada edit post. Untuk edit post kita menggunakan metode put. Untuk parameternya berupa ID post. Data yang dikirim adalah sama seperti create. Lalu responnya juga sama, hanya saja di bagian message statusnya itu menjadi updated. Lalu untuk delete ya digunakan untuk delete post. Untuk parameternya berupa ID postnya. Lalu untuk comment ini ada get all comment sama create comment. Nanti create comment ini berdasarkan post yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi parameter yang dikirimkan berupa ID postnya. Lalu get all comment ini juga mendapatkan komen berdasarkan ID post. Lalu ada news, ada get all news dan get one news. Untuk get all news ini digunakan untuk mengambil semua news, sedangkan get one news mengambil satu news berdasarkan ID newsnya. Lalu ada create news, ini satu portal yang digunakan untuk membuat news. Jadi disediakan satu metode berupa post, ini digunakan untuk membuat news baru. Untuk bodinya ada 3. Jadi ada title, lalu description, sama picture. Untuk picture sama seperti sebelumnya, yang dikirim hanya URL saja. Lalu kalau sukses ya sama seperti sebelumnya, jadi menampilkan message status sama datanya.
Selanjutnya yaitu produk. Untuk produk ada 4 getter. Yang pertama get all product, lalu get one product, get product by keyword, lalu get product by shop. Untuk get all product ini mengambil semua produk yang ada. Lalu get product by keyword itu mengambil semua produk dengan keyword tertentu. Jadi untuk caranya sama seperti bagian post tadi. Kita tambahkan parameter K lalu diikuti dengan keywordnya. Lalu get product by shop ini akan mengambil produk berdasarkan ID shopnya. Untuk mengambilnya diikuti parameter S lalu / ID shopnya. Dengan get one product itu mengambil produk berdasarkan ID produk. Jadi parameternya berupa ID produk. Lalu selanjutnya create product. Jadi menggunakan metode post juga. Untuk endpointnya di /product. Untuk bodinya kita cuma perlu nama produknya, lalu price, lalu city, lalu pic, isinya URL foto, lalu diikuti dengan description. Untuk responnya sama seperti sebelumnya. Jadi ada message, status, sama data. Untuk edit, kita menggunakan metode put, lalu untuk parameternya berupa ID produk di belakang endpoint. Lalu untuk bodinya ada nama, price, city, dan description. Dan responnya sama seperti yang tadi, hanya beda di message statusnya. Lalu untuk delete produk, untuk delete produk ini kita menggunakan metode delete, lalu menggunakan parameter ID produk, dan dia akan otomatis di delete berdasarkan ID-nya. Dan dia akan ditambahkan ke history produk. Dan ya, untuk ID history produknya akan dikirim di respon. Lalu masuk ke history produk. Kita bisa mengambil semua produk yang pernah kita delete di bagian sini menggunakan history /product. Ya, kita juga bisa cari berdasarkan ID history product. Lalu selanjutnya ada order. Untuk order ada 3 getter. Jadi mengambil semua order berdasarkan shop. Lalu ada mengambil order berdasarkan order ID. Untuk create-nya, untuk bodinya ada 4 atribut, yaitu shop ID, lalu payment method, lalu ada address ID yang kita tambahkan sebelum melakukan order, lalu ada list ordernya. Untuk responnya sama seperti sebelumnya. Yang terakhir yaitu bagian address. Jadi kita sebelum melakukan order, kita harusnya membuat address dulu. Untuk atributnya ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada title untuk addressnya, nama, lalu lokasi, ada 3 parameter seperti sebelumnya, lalu ada nomor telepon. Lalu kita juga bisa mengambil semua address tersebut. Oke, kita masuk ke implementasi codingnya. Jadi kami di sini menggunakan Laravel dan bahasa pemrograman PHP. Lalu untuk autentikasi kami menggunakan JWT. Jadi untuk implementasi JWT di sini, misal pada untuk mendapatkan token kami menggunakan misal pada login. Jadi kami akan melakukan attempt login dengan menggunakan Guard API yang nantinya akan menghasilkan token JWT. Jadi untuk Laravel, JWT merupakan library tersendiri. Jadi kami menginstal terlebih dahulu. Sedangkan untuk cara menggunakannya ya seperti ini. Jadi menggunakan out attempt, lalu diberi guard API. Lalu ya kita kirimkan dalam respon sehingga bisa digunakan di klien. Dan untuk otorisasi fiturnya, di sini kami menggunakan middleware. Middleware yang kami gunakan yaitu out API. Ini juga bawaan dari library yang kami gunakan. Jadi jika user atau klien belum login atau tidak menyertakan token ketika mengakses fitur,
maka akan di redirect ke get unauthorized, sehingga nanti akan terkirim pesan unauthorized dengan status code 403. Namun jika berhasil, maka user dapat mengakses semua fitur yang ada di dalam sini. Mungkin itu untuk dokumentasinya, dapat dilanjutkan ke demo produk dari teman saya. Baik, kita masuk ya untuk share screen-nya. Jadi untuk tahapan awal, ini aplikasi kami berbasis mobile yang dibangun menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Nah, jadi tahapan awal seperti ini ada onboarding screen ketika user belum melakukan login atau register. Nah, akan kelihatan dari seperti ini untuk masuk ke halaman login. Namun untuk kita akan coba register saja menggunakan email baru. Coba daftar. Nah, kalau daftar akan masuk ke halaman home screen. Jadi seperti yang dari tadi ada empat halaman ya. 4 halaman utama. Yang pertama ada post, ada belanja, berita, dan profil. Kita akan bahas pertama dari postnya. Jadi akan tampilan post seperti ini. Terdapat usernya, ada deskripsi, dan fotonya. Foto ini bisa lebih dari satu, karena seperti ini. Yang lebih dari satu ya. Juga bisa satu juga. Nah, tadi kan postnya juga nyimpan latitude dan longitude ya. Nah, kita menyimpan latitude dan longitude itu bertujuan untuk mendapatkan lokasinya. Jadi biar user tahu di mana postnya dibuat kayak gitu. Ini sini. Jadi postnya itu bukan nyimpan address secara Hollywood tapi bukan latitude dan longitude gitu. Nah, kalau kita klik, kita bisa melakukan komentar. Nah, gitu. Karena akun baru ya, jadi makanya satu profil masih kosong. Kita juga bisa mencari post pesan keyword, misalkan pagi gitu ya. Dan hasil untuk pagi. Kita juga bisa melakukan post. Di sini kita bisa memilih gambar maksimal 5 menggunakan galeri atau foto, atau kayak satu foto satu galeri. Itu ya. Galeri satu. Nah, coba ya. Kita bisa tambahkan ini deskripsi, tidak ada minimal dan maksimal deskripsi. Kita juga bisa pilih lokasi. Nah, lokasi ini digunakan untuk mengambil latitude dan longitude-nya. Kita juga bisa mengambil lokasi yang tidak kita sudah berada, jadi kita bisa mencari. Misalnya saya mau mencari di Banyuwangi gitu ya. Nah, ini memanfaatkan API dari Google Maps, Find Places API. Kalau kita klik, akan redirect ke alamat yang dituju. Nah, kalau kita klik pakai lokasi ini akan mengembalikan return dan longitude yang dipilih. Nah, kayak gitu. Kita kirim postingan, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang berhasil diposting. Kabupaten Banyuwangi dan fotonya di bawah. Seperti itu. Itu untuk post, kita lanjut ke belanja. Nah, belanja di sini ada tampilan keranjang. Belum ada keranjang ya. Nah, juga udah ada produk dari toko lain. Salah satunya ini ada topi caping, berisi judulnya, harga, dan deskripsi. Terus juga bisa lihat estimasi pengiriman berdasarkan GPS kita menggunakan geolocator. Nah, dari Jember ke ini kalau salah berapa kan ya? Estimasi pengiriman 437 km dan 1 sampai 3 hari seperti itu. Ya, gunanya untuk mempermudah customer. Terus juga bisa melihat semua produk yang jual di toko ini, di mana lokasi dan deskripsi tokonya. Terus juga tangan keranjang, yang satunya juga. Ini juga bisa mencari salah satu produknya, itu.
Nah, ini lanjut pembayaran ya, karena kita belum memiliki alamat, kita coba tambahkan alamat di halaman profil terlebih dahulu. Oke, tabelnya akan sama seperti sebelumnya. Jadi kita pilih yang bukan saja di sumber. Oke, kita buat alamat. Kalau kasih alamat berhasil dibuat, kalau kita load, sudah jadi alamatnya. Kita bisa melakukan transaksi, checkout, kita pilih alamat. Nah, kita pilih opsi lain, opsi kita coba ya. Nah, transaksi berhasil dilakukan, dan kita bisa melihatnya di sini. Di sini. Seperti itu. Ini dibedakan per toko ya, dan per status. Ada dikemas, dikirim, dan dikirim. Oke, kita juga bisa open toko di sini. Kita pilih lokasi lagi seperti sebelumnya. Kita ambil lokasi yang ada aja. Nah, kita buat toko pasti dibuat. Sekarang kita bisa melihat, kita bisa membuat produk baru. Eh, kita buat produk. Kalau bisa tambahkan yang sekarang kita lihat, lihat produk akan muncul di profil toko ini. Sekarang kita bisa menjualnya. Sekarang juga muncul di tampilan utama. Kita juga bisa menghapus produknya dengan produknya dan produk. Kita reload. Sekarang udah gak ada lagi. Gitu. Lanjut ke fitur ketiga, ada berita. Di sini ada tampilan berita yang digunakan untuk mempermudah petani melihat berita yang terkini tentang pertanian. Ada gambarnya, deskripsi, title-nya, dan deskripsi. Kayak gitu. Seperti itu. Lanjut terakhir ada profil. Ada di profil sini, kita tambahkan gambar aja. Nah, kalau misalkan kita ini ya, kita mau mengubah tapi tidak mau disimpan, kita akan kembali ke halaman ke utama, ke yang sebelumnya pokoknya. Kita sekarang coba ganti aja. Nah, ini fotonya disimpan di variable storage ya. Jadi nanti yang disimpan di database-nya itu cuma link-nya aja. Gitu. Nah, sekarang base data harus diubah dan udah terganti sama permanen. Ada juga fitur dark mode atau fitur tambahan untuk UI aja sih. Seperti itu. Ya mungkin saja untuk demo dari aplikasi kami. Saya serahkan kembali kepada Rahel. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.